Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat PHD, jumpa lagi bersama kami SHMH Channel. Apa kabar sahabat PHD hari ini? Semoga di masa pandemi ini sahabat semua senantiasa sehat dalam menjalankan aktivitas. Amin ya robbal alamin. Sebelumnya kami juga menghaturkan terima kasih atas partisipasi dan dukungan sahabat PHD semua dimanapun kalian berada. Semoga kami dan sahabat PHD semua terus bisa menyebarkan nilai kebermanfaatan melalui channel ini, memberikan inspirasi untuk negeri. Sahabat PHD, dalam video kedua kali ini kami mencoba mengupas kembali materi tentang kebijakan pemerintah dalam pembentukan peraturan daerah yang merupakan kelanjutan dari video part 1, di mana pada part 1 kami memaparkan tentang dasar hukum dan kewenangan pemerintah daerah dalam pembentukan peraturan daerah. Kemudian juga tentang pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi sampai dengan pembahasan peraturan daerah. Namun, sebelum melanjutkan materi ini, jika tayangan video ini bermanfaat bagi sahabat semuanya, sudilah kiranya memberikan like, komen, share, dan subscribe ya. Sahabat PHD, berikut adalah pembinaan rancangan produk hukum daerah. Dalam pasal 87 disebutkan bahwa ayat 1, pembinaan terhadap rancangan produk hukum daerah berbentuk peraturan di provinsi dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah. Kemudian pada ayat 2, pembinaan terhadap rancangan produk hukum daerah berbentuk peraturan di kabupaten kota dilakukan oleh gubernur. Selanjutnya, dalam pasal 88 menyatakan bahwa ayat 1, pembinaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 87 dilakukan fasilitasi terhadap rancangan peraturan daerah sebelum mendapatkan persetujuan bersama antara pemerintah daerah dengan DPRD. Kemudian ayat 2, fasilitasi terhadap rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak diberlakukan terhadap rancangan peraturan daerah yang dilakukan evaluasi. Dalam pasal 89 ayat 1 menyebutkan fasilitasi dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah bagi provinsi dan gubernur bagi kabupaten kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 88 ayat 1 dan ayat 3 paling lama 15 hari setelah diterima rancangan peraturan daerah, rancangan peraturan kepala daerah, rancangan PBKDH atau rancangan peraturan DPRD. Berikutnya adalah tentang nomor registrasi perda atau biasa disebut NOREK. Dalam pasal 98 Permendagri nomor 80 tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum daerah menyatakan bahwa ayat 1, dalam hal Menteri Dalam Negeri menyatakan hasil evaluasi rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 93 ayat 1 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan atau kepentingan umum diikuti dengan pemberian NOREK. Kemudian ayat 2, dalam hal Menteri Dalam Negeri menyatakan hasil evaluasi rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 93 ayat 1 tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan atau kepentingan umum,
Gubernur bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 hari terhitung sejak hasil evaluasi diterima. Kemudian dalam pasal 99 menyatakan bahwa ayat 1 dalam hal gubernur menyatakan hasil evaluasi rancangan perda sebagaimana dimaksud dalam pasal 96 ayat 1 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan atau kepentingan umum diikuti dengan pemberian norek. Ayat 2 dalam hal gubernur menyatakan hasil evaluasi rancangan perda sebagaimana dimaksud dalam pasal 96 ayat 1 tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan atau kepentingan umum, Bupati Wali Kota bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 hari terhitung sejak hasil evaluasi diterima. Sahabat PHD, masih tentang nomor registrasi perda. Dalam pasal 100 menyatakan bahwa ayat 1, gubernur wajib menyampaikan rancangan perda provinsi kepada Menteri Dalam Negeri paling lama 3 hari terhitung sejak menerima rancangan perda provinsi dari pimpinan DPRD provinsi untuk mendapatkan norek perda. Kemudian ayat 2, Bupati Wali Kota wajib menyampaikan rancangan perda kabupaten kota kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat paling lama 3 hari terhitung sejak menerima rancangan perda kabupaten kota dari pimpinan DPRD kabupaten kota untuk mendapatkan norek perda. Kemudian dalam pasal 101 menyatakan bahwa ayat 1, gubernur mengajukan permohonan norek kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Produk Hukum Daerah, Direktorat Jenderal Otonomi Daerah setelah gubernur bersama DPRD melakukan penyempurnaan terhadap rancangan perda yang dilakukan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat 2. Kemudian ayat 2, Bupati Wali Kota mengajukan permohonan norek kepada gubernur setelah Bupati Wali Kota bersama DPRD melakukan penyempurnaan terhadap rancangan perda yang dilakukan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 99 ayat 2. Sahabat PHD yang berbahagia, berikut dapat dijelaskan perubahan atas Permendagri nomor 80 tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum daerah. Dalam Permendagri nomor 120 tahun 2018 tentang perubahan atas Permendagri nomor 80 tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum daerah disebutkan bahwa ketentuan dalam pasal 101 diubah dan ditambahkan 4 ayat sehingga pasal 101 berbunyi sebagai berikut. Ayat 1, gubernur mengajukan permohonan norek kepada menteri melalui Kepala Biro Hukum Sekretariat Jenderal setelah gubernur bersama DPRD melakukan penyempurnaan terhadap rancangan perda yang dilakukan evaluasi dan fasilitasi. Kemudian ayat 2, pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dalam bentuk surat yang ditandatangani oleh sekretaris daerah atas nama gubernur. Ayat 3, Bupati Wali Kota mengajukan permohonan norek kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat setelah Bupati Wali Kota bersama DPRD melakukan penyempurnaan terhadap rancangan perda yang dilakukan evaluasi dan fasilitasi. Kemudian ayat 4,
Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dalam bentuk surat yang ditandatangani oleh sekretaris daerah atas nama bupati atau wali kota. Kemudian ayat 5, Menteri melalui Kepala Biro Hukum, Sekretariat Jenderal, dan Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dalam memberikan norek sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 3 melakukan verifikasi terhadap rancangan perda yang telah dilakukan penyempurnaan. Kemudian ayat 6, dalam hal verifikasi menyatakan bahwa rancangan perda tidak sesuai dengan hasil evaluasi dan hasil fasilitasi, rancangan perda provinsi dan kabupaten kota tidak diberikan norek. Sahabat PHD, kemudian menurut Permendagri nomor 80 tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum daerah terkait norek disebutkan dalam pasal 102 ayat 1, Menteri Dalam Negeri memberikan norek rancangan perda provinsi dan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat memberikan norek rancangan perda kabupaten kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 100 dan pasal 101 paling lama 7 hari sejak rancangan perda diterima. Kemudian ayat 2, rancangan perda yang telah mendapat norek sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan oleh kepala daerah dengan membubuhkan tanda tangan paling lama 30 hari sejak rancangan perda disetujui bersama oleh DPRD dan kepala daerah. Kemudian ayat 3, rancangan perda yang telah mendapat norek sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terhadap rancangan perda yang dilakukan evaluasi ditetapkan oleh kepala daerah dengan membubuhkan tanda tangan dihitung sejak proses keputusan menteri untuk evaluasi provinsi dan keputusan gubernur untuk evaluasi kabupaten kota dilaksanakan. Kemudian dalam pasal 104 menyatakan bahwa ayat 1, pemberian norek perda provinsi dilaksanakan oleh Direktur PHD, Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, Kementerian Dalam Negeri. Ayat 2, pemberian norek perda kabupaten kota dilaksanakan oleh pimpinan perangkat daerah yang membidangi hukum provinsi. Namun, dalam Permendagri nomor 120 tahun 2018 tentang perubahan atas Permendagri nomor 80 tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum daerah disebutkan bahwa ketentuan pasal 104 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut. Pasal 104 ayat 1, pemberian norek rancangan perda provinsi dilaksanakan oleh Kepala Biro Hukum, Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri dengan menyesuaikan hasil evaluasi dan fasilitasi. Ayat 2, pemberian norek rancangan perda kabupaten kota dilaksanakan oleh Biro Hukum Provinsi atau nama lainnya dengan menyesuaikan hasil evaluasi dan fasilitasi. Kemudian ayat 3, penulisan pemberian norek sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tentang bentuk produk hukum daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran 3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini. Kemudian masih dalam Permendagri nomor 120 tahun 2018, ketentuan dalam pasal 106 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut. Ayat 1, permohonan pemberian norek rancangan perda sebagaimana dimaksud dalam pasal 102 disampaikan secara langsung dan atau tidak langsung. Kemudian ayat 2,
permohonan pemberian norek rancangan Perda Provinsi ke Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, baik secara langsung dan tidak langsung, dengan melampirkan a. surat hasil fasilitasi, b. hard copy dan soft copy rancangan perda dalam bentuk PDF yang telah diparaf koordinasi oleh Kepala Biro Hukum Provinsi setiap halaman, dan keputusan DPRD Provinsi tentang persetujuan bersama antara pemerintah daerah dan DPRD Provinsi. Kemudian ayat 3, permohonan pemberian norek rancangan perda kabupaten kota ke Biro Hukum Provinsi atau nama lainnya, baik secara langsung dan atau tidak langsung, dengan melampirkan a. surat hasil fasilitasi, b. hard copy dan soft copy rancangan perda dalam bentuk PDF yang telah diparaf koordinasi oleh Kepala Bagian Hukum Kabupaten Kota di setiap halaman, dan keputusan DPRD Kabupaten Kota tentang persetujuan bersama antara pemerintah daerah dan DPRD Kabupaten Kota. Berikutnya ayat 4, dalam hal surat permohonan disampaikan secara elektronik dapat disampaikan melalui alamat surat elektronik resmi Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri bagi provinsi, dan melalui alamat surat elektronik resmi Biro Hukum Provinsi atau nama lainnya bagi kabupaten kota. Kemudian ayat 5, selain penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terhadap a. rancangan perda mengenai RPJPD, RPJMD, APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pajak daerah, retribusi daerah, tata ruang daerah, dan rencana pembangunan industri provinsi dilengkapi dengan keputusan Menteri tentang evaluasi rancangan perda provinsi, atau b. rancangan perda mengenai RPJPD, RPJMD, APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pajak daerah, retribusi daerah, tata ruang daerah, rencana pembangunan industri kabupaten kota, dan pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan atau perubahan status desa menjadi kelurahan atau kelurahan menjadi desa, dilengkapi dengan keputusan gubernur tentang evaluasi rancangan perda kabupaten kota. Kemudian pada ayat 6, rancangan perda provinsi yang telah diberikan norek dikembalikan kepada gubernur, dan untuk perda kabupaten kota dikembalikan kepada bupati wali kota untuk dilakukan penetapan dan pengundangan. Sahabat PHD, demikian pemaparan materi kita kali ini tentang kebijakan pemerintah dalam pembentukan peraturan daerah. Namun, untuk mendapatkan materi lanjutan tentang kebijakan pemerintah dalam pembentukan peraturan daerah ini akan kami bahas pada video part 3 selanjutnya. Sahabat PHD yang berbahagia, jangan pernah berhenti untuk belajar dan berbuat baik, karena hidup ini tak pernah berhenti memberikan pelajaran dan kebaikan. Jika ada kritik, saran, dan pertanyaan dari sahabat PHD semuanya, silahkan bisa lewat kolom komentar atau melalui email kami yang ada di deskripsi video ini. Follow juga medsos kami di bawah ini ya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.